Isu soal adanya geng di jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mencuat dan menjadi sorotan masyarakat. Dugaan adanya geng pajak diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi usai melakukan pemeriksaan harta kekayaan diduga tak wajar milik pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima KPK menemukan fakta baru tentang adanya kelompok atau geng di kalangan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Tapi kalau dibilang geng ya bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi aja si ini nih sama si ini. Kita lihat oh iya perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Misalnya itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Selain menelisik harta Rafael Alun Trisambodo, KPK ternyata sudah menyoroti perilaku Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang viral pamer harta dan kemewahan. Pahala mengatakan KPK memastikan akan memeriksa segera Eko Darmanto. Terkait dugaan adanya geng pajak di kalangan pegawai Ditjen Pajak, Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara angkat bicara. Menurut Swahasil, pihaknya tidak pernah mendengar adanya aktivitas geng seperti itu di jajarannya. Harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik usai sang anak Mario Dendi Satrio menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap David, putra pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Jonathan Latumahina. Rafael harus melakukan klarifikasi terkait total asetnya yang mencapai 56 miliar rupiah sesuai dengan yang dilaporkannya dalam LHKPN. Jumlah kekayaan 56 miliar rupiah itu dianggap tak wajar dan tak sesuai profil jabatannya. Tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, ini adalah harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Jabatannya terakhir sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2 Ditjen Pajak atau Direktorat Pajak. Kemudian juga LHKPN periode 2021 dilaporkan. Tanggal lapornya adalah 17 Februari 2022. Nah, seperti apa harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo ini yang kemudian diperiksa oleh KPK kemarin dimintai keterangan pada 1 Maret karena anaknya berulah. Ini ada tanah dan bangunan, Anda bisa lihat sendiri di Sleman ada, di Manado ada, kemudian juga ada di Manado ini bahkan memiliki perumahan. Kita akan lihat lagi bagaimana harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang disebut memiliki harta total senilai 56 miliar rupiah, hampir setara dengan Menteri Keuangan. Kemudian juga ini ada tanah bangunan di Manado, Anda juga bisa lihat nominalnya berapa. Kemudian masih ada lagi di Jakarta Barat, kemudian juga ada di Jakarta Selatan. Kemudian ini kita lihat juga ada bangunan di Jakarta Barat, kemudian juga masih banyak ternyata tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo ini di Jakarta Barat. Ada juga yang di Sleman berupa warisan, ada tanah, ada 2 tempat dan disebut dua-duanya ini adalah hasil warisan. Kemudian bagaimana dengan alat transportasi dan mesin yang dimiliki? Mobil Toyota Camry sedan tercatat 125 juta rupiah nilainya. Kemudian Toyota Kijang 2018 300 juta rupiah, totalnya 425 juta rupiah, tapi tidak ada Rubiconnya ya. Kemudian juga tidak ada bogenya yang kabarnya ini sering dipamerkan, dibuat foto-foto oleh anaknya yaitu Mario Dendi. Ada juga harta lainnya, harta bergerak, surat berharga, kas dan setara kas, totalnya adalah 56,10 miliar rupiah. Begitu besar dan begitu menakjubkan sehingga kemudian banyak yang bertanya-tanya masyarakat, ini benar nih hartanya nih betul-betul dilaporkan karena memang ada perbedaan kabarnya.
Tapi yang pasti Anda sudah mendengarkan tadi apa yang dinyatakan oleh Pak Pahala Nainggolan bahwa ada geng hasil dari pemeriksaan Rafael Aluntri Sambodo ini. Berbicara geng, berbicara kelompok, Pak Pahala juga menyinggung ini bukan kayak geng anak SMP dan tidak berkomplot, tapi kemudian satu dengan yang lain saling mengenal begitu, saling berkumpul. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu saya berbincang mengenai keputusan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kemudian membubarkan atau ingin membubarkan kelompok motor gede di Direktorat Jenderal Pajak ini. Di situ waktu itu narasumber kami adalah Mas Yudi dan juga Mas Ahmad Hidayat mengatakan bahwa mereka yang ada di dalam kelompok motor gede itu kemudian sering untuk berkomunikasi, solid begitu. Kemudian juga memang harus dibubarkan karena kemudian ini menjadi salah satu tempat atau cara mereka ataupun juga kesempatan mereka untuk berkumpul bersama dan saling mendukung aksi masing-masing. Apakah itu kemudian yang dimaksudkan sebagai geng yang saling bantu satu dengan yang lainnya untuk diduga ya, ini semua masih diduga memperkaya diri masing-masing dan juga tidak melaporkan hartanya tidak sesuai dengan LHKPN. Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan pegiat anti korupsi yang dulu juga mantan penyidik KPK dan mungkin paham betul dan bahkan juga mungkin mengerti apa geng yang dimaksud oleh Pak Pahala Nainggolan ini, yaitu Mas Yudi Purnomo Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak. Baik, selain Mas Yudi kita juga akan dengarkan, nah yang satu ini biasanya juga bersuara keras dan juga biasanya punya bocoran-bocoran. Semoga malam ini juga akan berikan bocoran kepada kita. Ada Mas Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Boyamin. Waalaikumsalam, bocor halus. Bocor halus. Kita tunggu Mas Boyamin, jangan-jangan sudah tahu gengnya ini siapa aja. Tapi nanti Mas Boyamin silakan berikan bocoran. Tapi sebelumnya saya juga akan kenalkan sudah bergabung juga dengan kita Pak Roni Bako yang juga merupakan pengamat dan juga ahli perpajakan UPH. Selamat malam Pak Roni. Malam Mbak. Baik, Mas Yudi, langsung saja Mas Yudi. Ya. Tadi melihat apa dikatakan oleh Pak Pahala Nainggolan, geng ini apa maksudnya kemudian? Apa yang ada di peran di dalamnya? Saling bantu-membantu seperti apa? Ya, berdasarkan pengalaman saya, geng yang dimaksud ini tentu adalah orang-orang yang berkomplot ya. Karena korupsi adalah kejahatan yang serius. Tidak bisa dilakukan oleh sendirian. Ya, dilakukan oleh banyak orang yang mereka masing-masing mempunyai peran. Ya, di mana solidaritas di antara mereka sangat kuat. Jadi begitu mereka ketahuan, ya mereka sudah punya kode. Ayo, kita ketahuan nih. Ya sandinya apa? Kebakaran misalnya. Oh kita kebakaran nih. Maka segera bersihkan semua dokumen. Bersihkan semua percakapan. Hapus WhatsApp. Seperti itu. Nah geng ini terbentuk karena apa? Terbentuk karena rasa yang sama untuk mendapatkan kekayaan dengan cara korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terbentuk karena hubungan atasan dan bawahan yang saling memahami. Ya, atasan butuh uang, bawahan butuh uang. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan tadi komunitas mereka. Apakah mereka senior, apakah mereka teman satu angkatan, ya kan? Apakah mereka teman dari satu daerah misalnya karena punya pribadialisme gitu kan? Kemudian juga pernah di suatu tempat, kemudian bertemu lagi, gitu kan? Nah, itu yang membuat ikatan dari mereka itu begitu kuat sehingga mereka mempunyai target. Jadi ada targetnya. Kita setahun misalnya melaksanakan kewenangan seperti ini dalam jabatan kita, target kita 10 miliar. Jadi ada targetnya juga. Ada targetnya lah Mbak, ya kan? Karena apa? Karena dengan target tersebut mereka bisa mengetahui bahwa saya dengan uang segini akan dalam setahun ini saya mendapatkan uang hasil korupsi sebanyak ini, ya. Yang kemudian saya akan membelikan ini dan ini, gitu kan? Yang tentu yang dibelikan adalah aset-aset yang harus dipamerkan, gitu kan? Ngapain mereka capek-capek korupsi, resiko penjara kalau nggak dipamerkan? Seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka geng ini ya, yang kalau saya mengatakan ini bukan hanya sekedar geng ya, tapi sudah sindikat gitu kan, yang bercokol hama gitu kan, yang kemudian mewarisi. Jadi mereka pun mewarisi semangat korupsinya di antara mereka gitu Mbak. Jadi akan turun-temurun. Yang akan ini sudah pensiun, sudah keluar, tapi akan turun. Nanti Mas Yudi kita akan lanjutkan lagi. Karena kalau Mas Yudi, dari cerita Mas Yudi ini kita bisa, mungkin saya simpulkan, kita bisa tahu bahwa sepertinya apa yang dilakukan di sana jadi berjamaah dan kemudian menjadi hal yang wajar begitu Mas. Tahu sama tahu. Nah Mas Boyamin juga mungkin punya catatan mengenai hal ini Mas Boyamin. Bisa dibocorkan kepada kami, kepada masyarakat. Tapi saat lagi Mas Boyamin, kami segera kembali.